Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PMP terkait tugas proyek manajemen yang sudah kami buat. Sini ada saya sendiri, Azriel, lalu ada Farafi, ada Farel Kajaya, ada Hamanda, dan juga Rizky Rahim. Nah, di sini kami menyangkut topik yaitu pemeliharaan jaringan dan sistem informasi. Nah, oke. Selanjutnya terdapat di pendahuluan. By next slide. Nah, jadi yang terkait terkena tender itu kita ini profil perusahaannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman beralamat di Jalan Madukoro, Blok AA, Strip BB Kompleks PRPP di Semarang. Nah, dinas ini dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember tahun 2012 dan juga berlaku mulai dari 1 Januari tahun 2017. Selanjutnya itu profil perusahaannya. Terus selanjutnya ada introduction tentang proyek yang kami buat ini. Jadi perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Di sini juga pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perumahan dan pemukiman setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap, yaitu melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan juga pengembangan di setiap sistemnya. Oke. Di sini selanjutnya ada scope manajemennya, yaitu ada WBS Work Breakdown Structure. Jadi di WBS ini kami telah membuat untuk WBS sendiri, yaitu pemeliharaan jaringan dan sistem. Jadi dibagi dari 3 bagian. Yang pertama ada jaringan, ada database, dan juga ada sistem informasi. Untuk di bagian jaringan sendiri, itu fungsinya untuk memeriksa jaringan, lalu juga untuk memperbaiki jaringan. Untuk di database ini ada terkait update data, dan juga meningkatkan performansi query yang ada di database. Selanjutnya ada juga sistem informasi. Sistem informasi itu mencakup tentang UI login page, terus UI dashboard, terus juga membangun backend system, dan juga mendeploy sistemnya itu. Boleh next slide. Untuk kamusnya sendiri, jadi tadi sudah saya jelaskan juga, jadi untuk memeriksa jaringan itu yaitu mengidentifikasi apakah terjadi kendala pada jaringan, lalu untuk memperbaiki jaringan setelah diperiksa apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak apabila ada teridentifikasi kendala pada jaringan. Selanjutnya ada database. Database itu ada update data yang juga meningkatkan performansi query. Jadi di update data itu menginputkan lagi data-data yang baru ataupun data-data yang masih salah ataupun apa. Jadi kita update di database lagi dan juga mengecek query yang ada dalam database-nya. Apakah sudah sesuai atau belum. Untuk sistem informasinya sendiri, UI interface itu dibuat untuk tampilan, lalu UI dashboard juga sama, kurang lebih untuk tampilan di beranda. Lalu selanjutnya membangun backend system. Jadi di sini membangun sistem backend, yang dimana backend itu termasuk ke database juga, dan juga API dan juga bisa yang lainnya. Dan juga ada deploy system. Jadi deploy system itu testing system yang udah kami buat, terus kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Baik, mungkin penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudara Azrul. Selanjutnya kita akan masuk ke manajemennya. Oke, bisa di next. Oke, untuk time manajemennya itu kami ada milestone dan juga estimasi completion-nya ya.
Yang pertama itu dari segi administrasi itu kami estimasinya itu bulan ke-1, yang kedua itu merupakan laporan bulanan, yang estimasinya kami selesai di bulan ke-1 juga sampai dengan bulan ke-9. Nah, yang terakhir yaitu laporan akhir itu estimasi selesainya kita di bulan ke-9. Oke, next. Selanjutnya ada cost management. Bisa next lagi. Nah, di dalam cost management itu kami akan mentotal apa aja yang dibutuhkan untuk perusahaan. Yang pertama web-based itemnya, yang web-based item. Yang pertama itu project manajemennya, itu terdapat project manager dan juga project team members yang dimana unitnya itu bekerja 500 jam untuk project manager dan juga untuk project team members tuh sekitar 2.500 jam. Untuk harga per unitnya dari project manager itu ada 10.000, total harganya 5 juta, dan untuk project team members harganya itu sekitar 7.500 dan total harganya sekitar 18.750.000. Oke, untuk hardware-nya yang pertama itu ada Cisco Blade Server, yang kedua ada Cisco Catalyst Switch, yang ketiga ada Juniper Switch, yang keempat ada Juniper Network Service Gateway, yang kelima ada Cisco Integrated Service Router, dan juga Juniper Security Router 8 port, yang dimana jumlah unitnya itu masing-masing berjumlah 1. Oke, selanjutnya untuk software-nya yang dimana kita menggunakan software Windows Server 2002, terus juga Ubuntu Server versi 20.04, yang ketiga ada Microsoft Azure Cloud, yang keempat ada AWS Cloud, yang kelima ada Ubuntu for IoT, itu masing-masing berjumlah 1 unit, dan jika ditotalkan untuk keseluruhan web-based item itu totalnya sekitar 434.750.000. Oke, next. Oke, selanjutnya quality management akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada quality management. Pada quality management ini, setiap anggota dalam proyek ini akan langsung berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Ini menentukan kualitas proyek agar hasil memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh stakeholder. Boleh di next? Boleh di next lagi? Lalu pokok bahasan selanjutnya ada Project Communication Management. Pada laporan mingguan ada deskripsinya yaitu ringkasan status proyek, frekuensinya mingguan, formatnya surat elektronik. Untuk partisipannya ada anggota tim dan pemangku kepentingan. Hasilnya itu laporan status dan pemiliknya manajer proyek. Lalu ada rapat tim mingguan, deskripsinya ulasan dan evaluasi proyek, frekuensinya mingguan, formatnya ini tatap muka, untuk partisipannya anggota tim, hasilnya itu adalah pembagian tugas dan pemiliknya manajer proyek. Lalu untuk ulasan bulanan proyek, deskripsinya presentasi status proyek terhadap tim, frekuensinya bulanan, formatnya tatap muka, partisipannya anggota tim dan pemangku kepentingan, hasilnya presentasi pencapaian proyek, dan pemiliknya adalah manajer proyek. Lalu yang terakhir ada ulasan teknik proyek, deskripsinya ulasan terkait kebutuhan teknis proyek, frekuensinya ini seperlunya, formatnya tatap muka, partisipannya anggota tim, hasilnya perubahan atau penambahan kebutuhan proyek, pemiliknya manajer proyek. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih pada Farel. Selanjutnya di sini ada Project Risk Management. Boleh di next. Yang pertama dari register. Risk register adalah suatu daftar yang berisi risiko-risiko yang dihadapi suatu entitas, di mana manajer proyek meminta setiap tim untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai macam risiko. Setiap 1 minggu sekali, manajer proyek akan memberikan update status risiko dalam setiap meeting, dan manajer proyek akan menganalisa setiap risiko dan akan melakukan perbaikan agar aplikasi sesuai standar. Boleh di next. Ini ada risk qualification. Yang pertama ada risk levelnya itu, yang pertama ada high, probability-nya antara 70 sampai 100%, dan keterangannya yang pertama memiliki potensi untuk dampak yang besar, sehingga diperlukan prioritas yang besar dari manajer proyek. Selanjutnya ada medium, yang probability-nya antara 31% sampai 69%.
memiliki potensi untuk dampak yang sedang. Mungkin akan memiliki beberapa gangguan berbeda dan manajer proyek harus memberikan perhatian tambahan jika dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir ada low, range-nya antara 0% sampai 30%. Memiliki potensi untuk dampak yang kecil. Pengawasan diperlukan untuk memastikan risiko tetap rendah. Selanjutnya, untuk project management, manajer proyek bertanggung jawab untuk memantau seluruh kegiatan pengadaan yang terjadi dalam lingkup proyek serta diberi kewenangan untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui terhadap kegiatan pengadaan atau kontrak untuk seluruh kebutuhan proyek dengan total Rp434.750. Anggaran tersebut bersifat tetap dan tidak boleh melebihi jumlah kebutuhan yang digunakan untuk memfasilitasi proyek, mulai dari infrastruktur teknologi, informasi yang dibutuhkan, perangkat lunak, perangkat keras, jasa, tenaga ahli, dan juga manajer proyek bertanggung jawab terhadap pihak ketiga eksternal yang akan menyediakan kebutuhan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada project stakeholder. Yang pertama ada Farel Kaljaya selaku project manager, itu dari bagian internal, di mana role-nya akan membuat jadwal proyek, memonitor jalannya proyek, memastikan proyek dapat diselesaikan dengan baik sesuai standar, lalu dengan keterangan pribadi tertera. Yang kedua ada Hamanda Raihansyah sebagai System Information, di mana sebagai pihak internal, role-nya akan merencanakan dan mengembangkan sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan biodata tertera. Selanjutnya ada Azil Faras Fauzan sebagai sistem testing, sebagai pihak internal, yang role-nya akan menguji kinerja dari perangkat lunak. Selanjutnya ada saya sendiri sebagai programmer, sebagai pihak internal, yang nantinya akan mengimplementasi menggunakan bahasa pemrograman. Yang terakhir ada Nova Raffi Adiansyah sebagai network engineer, pihak internal yang nantinya akan merencanakan, membangun hingga mengelola jaringan untuk memastikan jaringan bisa bekerja dengan baik. Yang terakhir ada Kamaluddin Hanif sebagai user interface, pihak internal yang nantinya akan merancang UX dari sudut pandang pengguna dan merancang UI dari sudut pandang pengguna. Yang terakhir ada Human Resource Management, di mana ini merupakan struktur organisasinya, ada project manager, yang nanti di bawahnya ada sistem information, sistem testing, programmer, network engineer, dan user interface. Lalu untuk responsibility assign matrix atau disingkat RAM, yang pertama ada jaringan yang akan ditanggungjawabkan oleh network engineer, memeriksa jaringan dan memperbaiki jaringan yang akan bertanggung jawab juga oleh network engineer. Lalu ada database, update data dan meningkatkan performance query, itu yang bertanggung jawab sebagai seorang programmer. Lalu ada sistem informasi, di mana yang bertanggung jawab sebagai sistem information. Lalu ada UI UX login, UI UX dashboard, membangun back-end system dan deploy system sebagai sistem testing. Baik, itu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.